Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik kembali lagi sama kakak dari GKP Seroja. Nah adik-adik masih pada kenal kan sama kakaknya yang ada di sini? Kita kenalan sekali lagi ya. Halo, nama kakak Kalia. Nah kakak masih sendiri adik-adik. Kakak bersama teman-teman kakak. Ada Kak Sinta, halo Kak Sinta. Ada Kak Steven, halo Kak Steven. Nah, ada kakak musiknya juga loh. Ada Kak Glenn, halo Kak Glenn. Ada Kak Sony, hai Kak Sony. Ada Kak Bastian, halo Kak Bastian. Nah adik-adik, siapa yang pagi hari ini sudah mengucap syukur sama Tuhan? Sudah mengucap syukur semuanya ya. Siapa yang sudah merasakan udara pagi hari ini? Siapa yang sudah merasakan matahari terbit pada pagi hari ini? Nah, kakak sekarang mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian Surya Bersinar. Adik-adik baru tahu ya? Ayo semua kakak untuk bangkit berdiri.
Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan, tetapi persembahannya adik-adik bisa serahkan ke orang tuanya ya. Nanti orang tua adik yang akan mengantarkannya ke gereja. Nah, tadi kita udah bernyanyi, kita sama Tuhan Yesus. Berarti sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau rendahkan hati kita memuji nama Tuhan, kita akan pujian Bapa Ku datang padamu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke, adik-adik sebelum kita mulai sekolah minggu, kita akan mulai dengan doa dulu ya. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang secara nyata kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah ya Tuhan yang membuka mata hati dan pikiran kami, supaya firman yang ditaburkan pada hari ini kami dapat pahami, terlebih kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu ini yang akan memberitakan firman. Biarlah Tuhan yang memampukan, sehingga bukan dari mulutnya saja yang berkata-kata, tapi semua berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oke, adik-adik, bacaan kita, bahan Alkitab kita untuk minggu hari ini itu terambil dari Imamat 19 ayat 35 sampai 37. Dikit ya adik-adik ya, cuma 3 ayat aja. Oke, di sini kakak akan bacakan Imamat 19 ayat 35 sampai 37. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Ya, adik-adik, bahan Alkitab yang tadi sudah kita baca itu memberikan gambaran adik-adik bagaimana sih situasi peradilan ketika bangsa Israel pada zaman dahulu kala. Jadi kalau tadi kita baca adik-adik, ada istilah-istilah atau alat-alat ya adik-adik yang digunakan dalam sistem peradilan ketika zaman dahulu. Nah, apa aja sih alat-alatnya? Tadi kalau kita baca adik-adik, di situ ada yang namanya batu timbangan. Terus ada apa lagi? Ada juga yang namanya
neraca. Terus kemudian ada yang namanya Eva, ada yang namanya Hin. Apa sih itu adik-adik? Itu adalah alat-alat ya yang digunakan pada zaman dahulu kala di sistem peradilan untuk membantu dalam mengukur suatu keadilan atau suatu kecurangan adik-adik. Jadi alat-alat ukur tadi dijadikan sebagai standar atau patokan atau pedoman itu adik-adik ya, untuk menentukan suatu tindakan yaitu keadilan atau kecurangan. Tema kita pada minggu kali ini itu adalah menjadi alat Tuhan yang jujur dan adil. Nah adik-adik, kalau tadi dalam bahan cerita Alkitab tadi kita sudah melihat gambaran bagaimana sih peradilan pada zaman dahulu kala. Nah sekarang kalau dalam situasi sekarang, dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya, apa sih yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan yang jujur dan adil? Nah, mungkin sebelumnya kita mau bahas satu persatu dulu nih adik-adik. Ya, kakak mau bahas mungkin dari pengertiannya dulu supaya adik-adik dapat pengertian. Apa sih yang disebut dengan jujur? Apa sih yang disebut dengan adil? Nah, kalau menurut adik-adik jujur itu apa sih? Nah, mungkin akan lebih gampang kalau kita membandingkannya dengan kebalikan kata daripada jujur. Apa sih lawan kata daripada jujur adik-adik? Benar, bohong. Nah, berarti kalau jujur artinya apa adik-adik? Jujur itu berarti artinya tidak berbohong, berkata sesuai kebenaran, bertindak juga sesuai kebenaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, gimana sih caranya supaya kita bisa berlaku jujur, tidak berbohong? Mungkin dalam di rumah adik-adik dulu deh, gak usah jauh-jauh ya adik-adik ya. Mungkin di rumah adik-adik dulu tidak boleh bohong ke orang tua adik-adik, ke mama, ke papa. Jangan sekali-kali pernah berkata bohong. Jadi adik-adik harus selalu jujur kepada orang tua adik-adik. Nah, terus kemudian kalau lagi di sekolah, gimana sih caranya berbuat jujur? Nah, sekarang kakak tanya ya, siapa di sini yang pernah nyontek di sekolahnya? Nah, menurut adik-adik, nyontek itu perbuatan yang jujur atau perbuatan yang bohong? Ya, betul sekali adik-adik. Jadi kalau menyontek itu adalah salah satu bentuk ketidakjujuran ya adik-adik ya. Bohong terhadap diri sendiri, bohong juga terhadap orang lain. Nah, sebagai anak Tuhan yang kita mau belajar untuk jujur, berarti mulai saat ini yang biasanya sering nyontek nih di sekolahnya, berarti udah gak boleh nyontek lagi ya adik-adik ya. Harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Nah, terus kemudian kalau dalam teman-teman sehari-hari nih adik-adik, nah adik-adik mau gak sih punya teman yang tukang bohong? Ya misalnya adik-adik punya teman di sekolah yang terkenal tukang bohong nih adik-adik. Kira-kira adik-adik mau gak nemenin anak itu? Anak yang tukang bohong pasti gak mau ya adik-adik ya. Nah berarti kalau adik-adik mau punya banyak teman, mau dipercaya oleh orang lain, berarti jangan pernah sekali-sekali untuk berbuat bohong. Karena sekali adik-adik berbuat bohong, pasti akan selalu diingat sama orang lain gitu. Jadi jangan pernah sampai adik-adik berbohong. Oke, sekarang kita akan bahas poin yang kedua adik-adik. Kalau poin yang pertama tadi adalah jujur, poin yang kedua adalah adil. Adil itu maksudnya apa sih adik-adik? Adil itu maksudnya adalah seimbang, tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu pihak, bertindak juga sesuai kebenaran. Itu adalah maksud dari adil. Nah, kalau dalam kehidupan
sehari-hari ya adik-adik, gimana sih caranya supaya adik-adik bisa berlaku adil. Nah, adil juga bisa diartikan kalau menurut kakak itu tidak pilih kasih. Maksudnya apa tuh adik-adik tidak pilih kasih? Jadi misalnya nih di sekolah gitu ya, kalau misalnya adik-adik punya teman-teman, adik-adik mau berteman dengan semua orang, jangan pilih kasih. Maunya mungkin berteman katakanlah sama anak yang bawa uang jajannya banyak aja gitu. Jadi supaya adik-adik bisa dijajanin juga misalnya gitu ya. Atau adik-adik cuma mau temenan sama teman-teman adik-adik yang pinter-pinter aja misalnya. Nah, itu artinya adik-adik tidak adil. Adik-adik pilih kasih. Nah, supaya adil, adik-adik harus mau berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan ya adik-adik ya. Nah, terus contohnya apa lagi nih? Adik-adik pernah nggak bawa bekal sekolah? Pasti pernah ya adik-adik ya. Pernah nggak adik-adik bawa bekalnya mungkin berlebih, kebanyakan? Nah, adik-adik berencana mau bagi-bagi nih ke teman-temannya. Kalau yang namanya adil, berarti ketika adik-adik membagikan makanan adik-adik, semua teman-teman adik-adik nih, misalnya adik-adik punya 4 orang teman misalnya. Nah, adik-adik mau bagi nih bekalnya adik-adik ke 4 orang teman ini. Berarti kalau yang namanya adil, 4 orang ini bisa mendapatkan porsi yang sama. Nggak ada yang kebagian banyak, yang satu kebagian sedikit. Nah, itu artinya tidak adil. Nah, adik-adik, jadi dari bahan Alkitab kita hari ini, kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau berlaku jujur dan berlaku adil adik-adik. Baik dalam kehidupan di keluarga, di sekolah, atau dimanapun juga. Ketika adik-adik bisa bersikap jujur, bersikap adil, pasti adik-adik akan menjadi anak-anak yang dapat dipercaya. Atau bisa juga menjadi anak-anak yang bisa mempunyai banyak teman-teman, karena adik-adik mempunyai sifat yang jujur dan adil. Oke, adik-adik, ini bahan cerita kita pada minggu kali ini. Sekarang kita mau tutup dengan doa ya adik-adik ya. Kita hatur dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Tuhan, kalau tadi kami sudah belajar bagaimana untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dan adil, mampukan kami semua ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari anak Tuhan yang dapat bersifat jujur, bersifat adil dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa secara khusus bagi kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati kedua orang tua kami dalam segala aktivitas mereka. Kami juga mau berdoa bagi sekolah adik-adik kami. Ya Tuhan, biarlah meskipun kondisi sedang seperti ini, tapi adik-adik kami tetap dapat bersekolah dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi proses pemulihan dari pandemi COVID saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin segala proses pemulihannya, sehingga tepat pada waktunya nanti ya Tuhan, kami bisa menemukan perbaikan atau pemulihan dari kondisi seperti ini. Ya Tuhan, demikianlah doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan hanya ke dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, tadi udah mendengarkan firman Tuhan, udah memuji muliakan nama Tuhan. Tadi kakaknya cerita apa sih adik-adik? Ada yang masih ingat? Nah sekarang kakak mau tanya, tadi pesannya apa ya adik-adik? Nah pesannya itu kita harus melakukan sesuai dengan takarannya. Misalnya adik-adik, kalau adik-adik sekolah, berarti adik-adik harus belajar. Nah kalau misalnya juga lagi ulangan adik-adik, adik-adik juga harus belajar. Gak boleh nyontek. Nah selain itu apa sih adik-adik? Tadi kakaknya juga ajarin untuk adik-adik bersikap dengan jujur.
Misalnya tentang uang kembalian, adik-adik disuruh mamahnya, misalnya gini, Kak Sinta tolong beliin garam dong di pasar. Mamanya Kak Sinta ngasih duit 10.000, harga garamnya cuma 5.000. Nah, ada kembaliannya kan adik-adik? Kembaliannya 5.000, harus dikembaliin atau enggak? Kalau adik-adik bersikap jujur, harus dikembaliin adik-adik 5.000-nya. Baru itu anak Tuhan yang jujur. Nah, adik-adik kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi, yaitu hati-hati gunakan kamu. Oke, masih semangat ya adik-adik? Kita semua kayak gerakan. Terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal